Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini ibu diberi kesempatan untuk menemani belajar kalian meskipun kita daring. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita harus tetap semangat belajar. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka meskipun via daring. Tapi jangan sampai membuat kita tidak semangat untuk tetap belajar meskipun daring. Kita harus senantiasa semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Pintar-pintar, cerdas-cerdas nih anak ibu, semuanya ikut belajar, semuanya ikut semangat meskipun pembelajarannya via daring. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan kalian mengenai 3M, yaitu pesan ibu terkait protokol kesehatan yang harus selalu kita jalankan di masa pandemi seperti ini. Ada yang ingat? Harus tahu ya. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Iya, hebat anak-anak ibu masih ingat. Nah, selain kita mengingat pesan ibu tersebut, kita juga harus mematuhinya ya anak-anak. Sekarang kan kita masih bisa nih, masih beruntung belajar meskipun via daring. Tapi kalau misalkan kita keluar rumah, kita mau beraktivitas, nah kita jangan lupa tuh pakai masker, sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer. Terus itu juga harus jangan terlalu ada di kerumunan gitu. Kita harus bisa menjaga jarak. Nah anak-anak, ada yang masih ingat gak nih kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, apa Sarah? Iya, betul sekali, tentang cerita non-fiksi. Ada yang masih ingat apa itu cerita non-fiksi? Iya, cerita non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Pintar sekali. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih contoh dari cerita non-fiksi? Coba nih, ibu mau tunjuk salah satu dari kalian ya. Ada yang tahu nggak tentang contoh cerita non-fiksi? Ibu minggu lalu sudah menjelaskan loh, pasti kalian masih ingat, insya Allah ya. Nah, coba ibu pilih Nina deh. Nah, Nina coba kamu sebutkan contoh dari cerita non-fiksi. Iya Nina. Iya, betul. Kata Nina, tadi contoh cerita non-fiksi itu ada esai, ada jurnal, sejarah atau ilmiah, biografi, karya sastra, buku pelajaran, dan lain-lain. Betul sekali Nina, hebat ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi nih. Ada yang tahu nggak nih ciri-ciri cerita non-fiksi? Sekarang tentang ciri-ciri cerita non-fiksi ada yang tahu nggak? Ibu kasih contoh satu dulu. Nah, ciri-ciri cerita non-fiksi ini salah satunya yaitu
teks non-fiksi ini berbentuk tulisan ilmiah. Ada yang tahu lagi? Iya, dari apa? Iya, teks non-fiksi ini itu menggunakan gaya bahasa denotatif, yaitu memiliki makna yang sebenarnya. Hebat. Ada lagi yang tahu ciri-cirinya? Dari pengertiannya aja tadi sudah disebutkan loh. Di dalam pengertiannya sudah ada termasuk ciri-ciri dari teks non-fiksi ini. Apa sih? Iya, betul sekali Mariana. Teks non-fiksi itu berdasarkan kenyataan. Iya, pintar. Biasanya teks non-fiksi ini itu berusaha apa sih, di dalamnya ada informasi apa sih gitu? Ada yang tahu? Iya, jadi teks non-fiksi ini itu berusaha menarik si pembaca untuk minat membacanya gitu ya. Dan di dalamnya juga teks non-fiksi ini itu berisikan sebuah ilmu pengetahuan yang penting bagi kita. Oke, tadi pengertian sudah pada tahu, contohnya juga sudah pada tahu, ciri-ciri cerita non-fiksi juga sudah dipahami. Hebat anak ibu. Oke. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya lagi kepada kalian anak-anak. Menurut kalian, bagaimana sih cara menemukan ide pokok dan informasi penting dalam suatu bacaan teks non-fiksi? Misalnya nih, ibu kasih contoh sebuah biografi. Minggu lalu kan ibu kasih contoh tentang biografi B.J. Habibie. Nah, bagaimana sih hal-hal atau ide-ide apa sih yang harus kita tuangkan gitu, yang harus kita ungkapkan untuk bisa mengetahui isi apa nih, ide pokok apa nih gitu yang ada di sebuah cerita biografi ini? Ada yang tahu? Itu loh yang harus kita ketahui. 5W plus 1H apa tuh? Ada yang tahu nggak? Iya betul. Yang harus dicari tahu itu ada tentang menggunakan kata tanya untuk menentukan ide pokok atau informasi di dalam sebuah bacaan. Itu yang pertama, ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, dengan menggunakan pertanyaan tersebut, kita jadi bisa mengetahui ya terkait ide pokok atau informasi apa sih yang ada di sebuah cerita teks non-fiksi tersebut. Sama halnya kayak biografi, apa sih isi dari biografi tersebut gitu kan, bagaimana sih ceritanya, terus kapan sih kejadian itu terjadi, atau misalkan kapan sih B.J. Habibie lahir gitu, ada apa sih tentang B.J. Habibie ini gitu, di mana sih dia lahir gitu kan. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya lagi kepada kalian. Nah, kalau misalnya nih ibu kasih contoh ada buku novel atau cerpen dan ada biografi atau majalah. Nah, yang mana yang termasuk cerita non-fiksi? Ada yang tahu? Ya, Rita apa? Iya, betul sekali. Nah, yang termasuk dari contoh cerita non-fiksi itu ada biografi dan majalah. Nah, kalau novel sama cerpen termasuk apa sih, Bu? Ya, termasuk cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita jalan. Kalau biografi sama majalah itu baru cerita non fiksi. Good job. Nah,
sekarang ada yang jadi menurut kalian apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Iya. Oke, baiklah, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait diskusi tanya jawab tentang cerita teks non fiksi. Nah, hari ini kita sudah membahas dan mengetahui tentang teks non fiksi, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non fiksi ini juga dapat kita temukan dalam sebuah artikel, surat kabar, atau majalah. Nah, contoh cerita non fiksi ini tuh tadi sudah disebutkan ya sama teman-teman kalian. Ada esai, ada jurnal, ada sejarah atau ilmiah, biografi dan karya sastra, buku pelajaran dan lain-lainnya. Ciri-ciri teks non fiksi tadi juga sudah dijelaskan sama teman kalian. Nah, kalian juga sudah pasti tahu teks non fiksi ini berbentuk tulisan ilmiah. Teks non fiksi ini berusaha menarik pemikiran si pembaca. Teks non fiksi ini menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Nah, dan tadi juga sudah mengetahui ya bagaimana cara menemukan ide pokok dan informasi penting dalam sebuah cerita teks non fiksi. Itu bisa kita dengan dibacanya teliti, terus kita juga harus mencatat kata-kata kunci pada setiap paragrafnya, lalu bisa menggunakan kata tanya yang tadi ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan lain-lainnya. Nah, oke anak-anak, dari situ ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Alhamdulillah ya kalau sudah. Nah, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Semoga terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, terkait diskusi singkat tadi, semoga kalian bisa memahaminya. Oke, kalau ada yang masih belum dipahami boleh ditanyakan. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu hebat, sudah mampu memahami dan mengerti tentang cerita non fiksi. Karena kalian juga tadi sudah pandai-pandai sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Nah, semoga dengan kita melakukan review pembelajaran yang minggu lalu, kita lebih memahami lagi terkait cerita non fiksi dan kalian juga jadi lebih hebat dan pintar ya untuk bisa membedakan yang mana yang termasuk cerita non fiksi, yang mana yang termasuk cerita fiksi. Oke. Nah, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini sudah tidak terasa sudah di ujung pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih. Nah, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran dari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa.